komunitas rohani, komunitas Tritunggal Maha Suci. Nah, kemudian atau kegiatan-kegiatan di gereja. Nah, saya sering diperintah dalam pengalaman saya pertama kali itu sering malas mau ke gereja. Saya sering ke gereja itu karena ditekankan oleh orang tua. Nanti kalau kamu ke gereja, Tuhan marah. Sejak kapan Tuhan marah? Sejak kapan Tuhan marah itu? Iya kan? Biasanya orang tua itu menjudge pikiran anak-anak dengan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh. Nah, seperti begini, kamu harus ke gereja, kalau tidak Tuhan marah. Saya bingung. Saya dalam perkembangannya saya bingung lah. Sejak kapan Tuhan marah? Sejak kapan dalam Injil Tuhan mengatakan Tuhan itu marah? Nah, itu pertama saya tidak suka. Namun dari situ saya menyadari orang tua saya ingin agar saya jangan terlepas dari Tuhan. Pertama saya menyadari itu. Nah, sehingga orang tua saya menekankan untuk saya pergi mengikuti Ekaristi, kegiatan misdenar atau kegiatan OMK atau kegiatan KOR. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana saya sebagai anak memberikan teladan, menciptakan suasana Kristiani dan menggerakkan untuk menghidupi nilai-nilai Kristiani dalam keluarga. Nah, orang tua saya selalu menekankan bahwa kasih itu lebih penting. Ketika kasih itu bertumbuh, maka iman itu akan bertumbuh. Nah, orang tua saya mengatakan untuk pertama kau harus berbuat kasih. Karena dengan berbuat kasih, kau sudah beriman. Karena ajaran pertama dan utama adalah kasih. Melalui kasih, iman itu akan bertumbuh. Mungkin hanya itu dari saya, dari Bapak Ibu, perwakilan atau anak-anak Krisma, calon Krisma atau calon Baptis, mau sharing? Calon komuni ya? Iya. Oh ya, calon komuni. Ini di sini yang hadir bukan hanya orang tua calon Krisma dan calon komuni, yang diundang itu juga warga muda. Warga muda juga OMK. Jadi bukan khusus untuk yang calon komuni atau Krisma. Jadi monggo yang dari OMK atau dari keluarga muda, memang kita diperlukan untuk yang keluarga muda karena untuk pembinaan iman dalam keluarga, intinya di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau bersharing? Kata berikan kesempatan kepada anak-anak komuni, terus calon Krisma, calon komuni, OMK, keluarga muda, orang tua, mungkin perwakilan satu-satu, perwakilan dari calon baptis atau perwakilan dari calon baptis dan calon Krisma. Calon komuni pertama, maaf, calon komuni pertama dan calon Krisma mungkin satu. Terus dari OMK juga satu, kemudian dari keluarga muda juga dua, karena kan keluarga muda sudah berkeluarga berarti bukan dua, melainkan satu, jadi dua. Kemudian dari orang tua juga dua. Ayo silakan sharing.
ya, karena yang menunjuk teladan yang baik kepada orang tua, maka pertama kepada orang tua dulu. Orang tua dulu yang memberi ya sharing ataupun memberi ya kesaksian hidup mungkin ya kepada orang tua, perwakilan dua orang yang orang tua, silakan saya berikan kesempatan untuk sharing. Jadi orang tua jadi ya silakan berikan kesempatan untuk sharing, untuk membagi cerita, memberi kesaksian tentang kesaksian ya di mana dalam kehidupan orang tua ya memberikan bagaimana iman itu tumbuh dan berkembang. Ya iman dan iman bapak itu memberi bertumbuh dan berkembang, juga memberikan kesaksian kepada anak-anak dan juga tetangga sekitarnya. Silakan. Terima kasih Pak Guru. Saya sebagai orang tua dalam memberikan iman pada anak-anak dalam keluarga muda, karena ukurannya tiga ya, Bapak ya. Salah satunya ya diajari berdoa bersama pada waktu mau makan, pada waktu mau belajar, pada waktu mau tidur malam. Untuk selanjutnya dalam mendidik iman Katolik di keluarga, sejak dini anak-anak kami sekolahkan di sekolah Katolik TK Kanisius sehingga dapat menanam iman bagi anak-anak. Terus anak-anak setiap Sabtu diajak ikut Ekaristi di gereja dan dapat dari ngomong dan dapat mengetahui, dapat menambah iman Katolik anak-anak. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Angga. Oke, silakan. Yang lain, sharing. Oke, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya tak kenal maka saya akan izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Angga dari lingkungan Lukas, Kota Utara. Joshua, saya tadi dengar ada namanya Joshua, Pak Joshua. Dan satunya saya belum tahu namanya. Saya berarti Ricardo. Ricardo. Silakan Bapak. Sharing. Ya. Tante Ricardo pertama datang dan Tante Yusua. Joshua. Oke. Saya sharing selaku keluarga muda. Saya adalah orang tua dari calon Risma. Jadi sharing aja sebenarnya kalau untuk dari saya pribadi, saya dan istri saya ini belakang saya, Mbak Tiwi namanya. Sebenarnya hampir sama juga. Kalau ke gereja wajib, pasti, sehingga anak bisa merasakan apa yang namanya berkat dari Romo. Kemudian terkadang kalau ada ceramah-ceramahnya Romo itu kadang kita juga Dicabil. kalau anak sedang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemudian Romo, kadang saya proses. Anak-anak kita memang kurang terlatih, Pak. Kurang terbiasa. Jadi ya Kemudian sebenarnya tidak hanya iya, satu betul. Ini kadang membuat dilema. Padahal harapan kita kan berkomunikasi kan harapan pribadi. kegiatan-kegiatan di Tapi ya enggak wilayah juga. Jadi memang kami kalau bisa ya tetap diusahakan itu. Hanya saja menjadi tantangan bagi orang tua muda, orang tua dari
anak-anak yang lahiran tahun, anak saya pada tahun 2010. Tantangan terberat kami itu justru dari HP. HP itu kalau pengaruh dulu dan pengaruh dari pengaruh positifnya berimbang. Kadang berimbang. Jadi adalah intinya yang istilahnya postingan YouTube, short, TikTok dari agama sebelah yang dipotong-potong itu. Jadi kan kadang-kadang saya takutkan kan justru menggoyangkan iman anak-anak yang baru terbentuk ini. Kita yang tua saya kadang juga waktu keseret muncul kan gitu, tapi kan kembali lagi yang namanya kita sudah punya iman dasar dan anak-anak sekarang itu kritis. Kalau tanya nggak satu dua kali, jujur terus ngomongnya sampai itu tadi yang namanya ajaran kasih sabar tadi terabaikan. Ada terabaikan karena itu saking kritisnya kita sampai jadi nggak sabar. Ya meskipun itu salah, ya saya akui salah ya. Tapi memang sabar itu ya sabar itu ada batasnya, tidak tahu ya. Harusnya tidak ada batasnya. Tapi kadang orang anak itu orangnya jujur. Nah, memang beda. Karena saya dulu waktu kecil ditontonin sama orang tua seperti sekarang ini gede tapi sekarang itu tantangan terberat sudah. Tata pengaruh gizinya beda. Dulu kurang gizi, sekarang gizinya sudah banyak, kurang anaknya jadi kritis. Jadi justru malah tantangan kami itu kan dari informasi yang didapatkan dari HP, YouTube short, TikTok yang dipotong-potong dari agama sebelah itu yang membandingkan dengan agama kita. Terus gini, mana ada tiga wah itu kan. Pertanyaan itu pasti yang kami katakan justru dari momen seperti ini kami ingin mendapatkan tips dari terakhir bagaimana mengatasi itu. Gitu. Karena terus terang aja kita yang sudah dewasa pun kalau kita mau mendalami itu juga bisa goyah artinya gitu. Apalagi anak-anak yang baru mau dibentuk ini. Itu aja kater sharing dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya tadi belum mendengarkan suara kaum hawa. Ibu-ibu mungkin silakan bersuara, membagikan cerita, bersharing kepada kami, kepada ya, kita semua, anak-anak, juga bapak ibu, bapak-bapak, bagaimana kesaksian hidup ini, anak atau mungkin pertumbuhan dan perkembangan iman ibu sendiri seperti apa? Silakan, saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu. Terima kasih sahabatnya berada di sini. Saya mau sharing tentang iman dalam keluarga. Perkenalkan saya dari luar Titus dan kebetulan anak saya juga ikut Krisma di keluarga kami, terutama saya sendiri lebih kecil dari keluarga Katolik, Bapak Ibu Katolik. Pada perkembangan waktu kecil kami memang selalu diajak ke gereja,